Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang teori graf dengan 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi graf, yang kedua istilah-istilah dasar pada graf, yang ketiga jenis-jenis graf, dan yang terakhir yaitu graf planar, graf bidang, dan graf dual. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dengan NIM T20187092. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari graf. Graf itu sendiri didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E yang ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dan dari definisi ini menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak memiliki sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Dan graf yang hanya memiliki satu buah simpul tanpa sebuah sisi dinamakan dengan graf trivial. Yang kedua, yaitu istilah-istilah dasar dari graf. Untuk memahami istilah-istilah dasar pada graf dapat dijelaskan dengan merujuk pada gambar berikut. Gambar ini. Macam-macam istilah pada graf. Yang pertama ada simpul bertetangga. Simpul A dan B dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya, pada G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi tidak bertetangga dengan simpul 4. Kedua, jalur bersisian. Jalur E1 dikatakan bersisian dengan simpul V jika jalur E1 menghubungkan simpul V ke simpul lain. Contoh, pada G2, E1 bersisian dengan simpul 1 dan 2, tetapi E1 tidak bersisian dengan simpul 3 dan 4. Yang ketiga, yaitu simpul terpencil. Simpul V dikatakan simpul terpencil jika tidak ada simpul yang bertetangga dengannya. Contohnya, pada G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat, yaitu derajat. Derajat sebuah simpul pada graf tak berarah merupakan jumlah jalur yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya, pada G1, derajat simpul 1 adalah 2. Yang kelima yaitu lintasan. Lintasan ini merupakan barisan berselang-seling, seperti simpul, sisi, simpul. Contoh lintasan yaitu 1, 2, 3, 4, 2. Yang keenam yaitu sirkuit. Sirkuit ini merupakan lintasan yang simpul awal sama dengan simpul akhir. Contohnya lintasan 1, 2, 3, 4, 2. Yang ketujuh yaitu terhubung. G dikatakan graf terhubung jika untuk setiap pasangan simpul pada G terdapat lintasan yang menghubungkan keduanya. Dan simpul U dan V dikatakan simpul terhubung jika terdapat lintasan yang menghubungkan keduanya. Contohnya, G1 terhubung karena setiap pasangan simpulnya terhubung. Yang ke-8 yaitu subgraf. G1 sama dengan V1 E1. Dikatakan subgraf dari graf G sama dengan V, E jika V1 subset V dan E1 subset E. Yang ke-9 yaitu komplement dari subgraf.
G2 sama dengan V2 E2 dikatakan komplement dari subgraf G1 sama dengan V1 E1 jika E2 sama dengan E min E1 dan E sama dengan himpunan simpul yang jalur-jalur pada E2 bersisian dengannya. Yang ke-10 yaitu subgraf merentang. Subgraf G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E dikatakan subgraf merentang dari G sama dengan V, E jika V1 sama dengan V. Yang ke-11 yaitu jembatan. Dan jembatan ini merupakan himpunan jalur yang apabila dihilangkan dari V, maka graf tersebut terhubung. Yang terakhir yaitu graf berbobot. G dikatakan graf berbobot jika setiap jalurnya mempunyai bobot. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama graf sederhana atau simple graph. Yang kedua graf tak sederhana atau unsimple graph. Untuk graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun isi ganda, dinamakan graf sederhana. Untuk graf tak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Untuk graf tak sederhana ini dibagi menjadi dua, yakni graf ganda atau multigraph dan graf semu atau pseudograph. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul atau lebih dari dua buah titik. Untuk graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Graf semu ini hampir sama dengan graf ganda, cuman bedanya untuk graf semu ini ada gelangnya, ada loopnya nantinya. Sedangkan berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis pula. Yang pertama graf tak berarah, yang kedua graf berarah. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Untuk yang kedua, graf berarah. Untuk graf berarah, kita sering menyebutnya dengan sebutan busur pada graf berarah. Jadi untuk graf berarah ini, untuk sisi-sisinya itu menunjukkan arah. Jadi beda dengan graf tak berarah tadi. Untuk graf planar dan graf bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilang. Jika demikian, maka hal itu disebut graf tak planar. Kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari materi sebelumnya, yaitu graf bidang atau planar graf. Sebuah graf dikatakan graf bidang bila rusuk-rusuknya terletak pada bidang datar serta tidak saling berpotongan selain di titiknya. Graf bidang dapat dibuat dari sebuah graf sebidang atau planar graf seperti gambar di bawah ini. Planar yang satunya ini planar graf. Graf bidang disebut peta atau map apabila rusuk-rusuk graf bidang memisahkan graf bidang atas wilayah-wilayah.
atau daerah-daerah atau region karena wilayah dibatasi oleh rusuk-rusuk. Maka wilayah dalam graf bidang dapat dibedakan menurut jumlah rusuk yang dibatasi wilayah tersebut atau derajat wilayah. Rusuk-rusuk pada graf bidang di atas membagi graf bidang atas 8 wilayah, yaitu R1 sampai R8, di mana R1, R2, R3, R4, R5, dan R7 berderajat 3, R6 berderajat 5, dan R8 berderajat 5. Rumus Euler. Jika sebuah peta mempunyai titik sebanyak V, mempunyai wilayah sebanyak R, dan mempunyai rusuk sebanyak E, maka peta tersebut memenuhi rumus Euler sebagai berikut. V plus R min E sama dengan 2. Sigma D R sama dengan 2 sigma E. Sigma E sama dengan 14. E kurang dari atau sama dengan 3V min 6. Contoh, dari peta di atas diketahui E sama dengan 14, banyak titik V sama dengan 8, dan banyak wilayah R sama dengan 8, sehingga V ditambah R min E sama dengan 8 plus 8 min 14 sama dengan 2. Sigma D dalam kurung R sama dengan 3 kali 6 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 28. Sigma E sama dengan 14. 28 dikali 28 sama dengan 2 dikali 14. 14 lebih kurang dari atau sama dengan 38 min 6. Graf dual. Misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Kita dapat membuat suatu graf G bintang yang secara geometri merupakan dual dari graf planar tersebut dengan cara sebagai berikut. Pada setiap wilayah atau muka F di G, buatlah sebuah simpul V bintang yang merupakan simpul untuk G bintang. Untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E bintang atau yang menjadi sisi untuk G bintang yang memotong sisi E tersebut. Sisi E bintang menghubungkan dua buah simpul, yaitu V1 bintang dan V2 bintang, atau simpul-simpul di G bintang yang berada di dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1, jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka, maka sisi E bintang adalah berupa sisi gelang. Graf G bintang yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian disebut graf dual, atau tepatnya dual geometri dari graf G. Pada gambaran 8.53 digambarkan graf dual G bintang dari graf planar G. Di sisi graf G bintang digambarkan dengan garis putus-putus. Berapakah banyak sisi simpul dan muka wilayah dari graf G bintang jika G adalah graf planar dalam representasi bidang dengan N buah simpul E, buah sisi, dan F buah muka, maka graf G bintang memiliki N bintang sama dengan F buah simpul, E bintang sama dengan E buah sisi, dan F bintang sama dengan N buah muka. Sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar. Pertanyaannya, apakah dual dari sebuah graf adalah unik? Dengan kata lain, apakah dual-dual dari sebuah graf planar isoborfik? Jawabannya yaitu bahwa
Sebuah graf Planar G mempunyai dual yang unik hanya jika representasi bidangnya unik. Sebagai contoh pada gambar 8.53, kedua graf adalah sama isomorfik, tetapi mempunyai representasi bidang yang berbeda. Akibatnya, dual dari kedua graf yang isomorfik tersebut menjadi isomorfik. Menjadi tidak isomorfik. Salah satu aplikasi graf dual yang penting adalah untuk merepresentasikan peta atau map. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah atau region. Wilayah pada peta dapat menyatakan suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai sebuah simpul, sedangkan sisi dinyatakan bahwa dua wilayah berbatasan langsung atau bertetangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.